Antaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Fa idza qadaytum manasikakum, apabila kalian telah menyelesaikan manasik kalian, anhaitahum manasikakum, kalian telah menyelesaikan ibadah kalian, yaitu ibadah haji kalian, wadzalika bitahalluli minan nusuk, yaitu setelah tahallul dari ibadah haji, dari manasik haji. Fadkurullaha, maka hendaknya kalian menyebut nama Allah. Amara ta'ala bidzikrihi ba'da faraghin nusuk. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia untuk berzikir kepadanya ba'da faraghin nusuk, setelah mereka menyelesaikan ibadah haji. Li'annal insana idza faraqa minal ibadati qad yaghfilu an dzikrillah. Apa sebabnya? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena seseorang apabila dia sudah selesai dari satu ibadah, terkadang dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terkadang kita setelah melakukan ibadah lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di dalam ayat ini Allah perintahkan setelah selesai menunaikan ibadah haji, setelah tahallul, maka fadkurullaha, hendaknya kalian mengingat Allah, kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan oleh Atha bin Abi Rabah, fa idza qadaitum manasikakum, apabila kalian telah menyelesaikan manasik kalian, qala, beliau katakan, hajjakum, apabila kalian telah menyelesaikan haji kalian. Dan ini disebutkan oleh Muqatil bin Sulaiman rahimahullahu taala ba'da ayyamit tasyrik, yaitu setelah hari-hari tasyrik. Jadi setelah hari-hari tasyrik, maka jamaah haji diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manasik ini jamak dari mansik, wa huwa fi ma yadharu ismu masdar, dan dia termasuk dalam bahasa Arab isim masdar, yaitu masdar mimi, dan disebut nusuk maknanya ibadah. Jadi makna nusuk itu ibadah. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa huwa kullu ma yata'abbadu bihil insanu lillah, segala sesuatu yang dijadikan ibadah oleh seseorang kepada Allah disebut nusuk. Walakin kathura istimaluhu fil hajj, akan tapi istilah nusuk ini banyak digunakan dalam haji, wa fid dzabh, demikian juga dalam penyembelihan. Oleh karena itu Allah katakan, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu Allah sebutkan di surah Al-An'am. Katakanlah, sesungguhnya solatku, nusukku, wa nusuki. Maka apa makna nusuk di sini? Bisa jadi maknanya dia adalah sembelihan, atau maknanya ibadah. Karena makna nusuk itu adalah ibadah. Jadi segala sesuatu yang dijadikan seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan nusuk. Namun ibadah yang sering dimaksudkan dari istilah nusuk itu dua, haji dan ad-dzabh, menyembelih. Dan yang ada di surah Al-An'am 162 maknanya adalah penyembelihanku. Jadi kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidupku matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Maka ini makna nusuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fadkurullaha kadzikrikum aba'akum,
maka hendaknya kalian menyebut nama Allah. Kalian berzikir kepada Allah sebagaimana kalian membanggakan atau menyebut-nyebut nenek moyang kalian. Aw asadda dzikra, atau lebih banyak lagi. Atau lebih banyak lagi. Disebutkan oleh para ulama terkait dengan hal ini karena kebiasaan orang-orang Quraisy dulu di masa jahiliyah, apabila mereka sudah selesai dari ibadah haji mereka, maka mereka berbangga-bangga dengan menyebut bapak-bapak mereka. Oleh karena itu Abdullah bin Zubair beliau mengatakan, kanu idza faragu min hajjihim tafakharu bil aba. Mereka orang-orang Quraisy apabila telah menyelesaikan ibadah haji mereka, tafakharu bil aba, maka mereka berbangga-bangga dengan menyebut bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka. Demikian juga disebutkan oleh Sa'id bin Jubair dari Ikrimah, keduanya mengatakan, kanu yadhkuruna fi'la abaihim fil jahiliyah idza waqafu bi Arafah. Mereka menyebut nama bapak-bapak mereka di masa jahiliyah apabila mereka wukuf di Arafah. Maka ini salah satu makna fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Maka hendaknya kalian menyebut nama Allah sebagaimana kalian menyebut atau membanggakan bapak-bapak kalian. Jadi sebagaimana kalian menyebut atau membanggakan bapak-bapak kalian. Oleh karena itu di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para jamaah haji apabila sudah menyelesaikan ibadah haji mereka, sebagaimana kata Muqatil bin Sulaiman, yaitu ketika ba'da ayyamit tasyrik atau ayyamut tasyrik, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak, bahkan lebih banyak dibandingkan tatkala mereka menyebut atau membanggakan bapak-bapak mereka. Kemudian disebutkan atau dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, kana ahlul jahiliyah yaqifuna fil mausim yaqulur rajul minhum kana abi yut'im wa yahmilul hamalat. Orang-orang jahiliyah dulu tatkala mereka melakukan wukuf, maka salah seorang di antara mereka mengatakan, bapakku dulu orang yang dermawan, suka memberi makan dan yang lainnya. Maka mereka membanggakan apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Di orang-orang jahiliyah, mereka membanggakan apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Kemudian fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum, maka hendaknya kalian menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah sebagaimana kalian menyebut bapak-bapak kalian, sebagaimana kalian menyebut atau membanggakan bapak-bapak kalian. Tadi sudah disebutkan oleh para ulama terkait dengan hal ini karena kebiasaan orang jahiliyah demikian. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau katakan, kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian menyebut nenek moyang kalian, li'annahum kanu fil jahiliyah yadhkuruna amjada abaihim, karena mereka di masa jahiliyah biasa menyebut kemuliaan nenek moyang mereka. Idan tahau minal manasik, apabila mereka sudah menyelesaikan manasik haji. Wa kullun yafkharu binasabih wa hasabih, setiap orang membanggakan nasabnya, membanggakan keturunannya.
fa amarallahu ta'ala an nadhkurahu subhanahu wa ta'ala kadzikrihim aba'ahum aw asadda dzikra. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu memerintahkan kepada kita supaya kita berzikir kepadanya sebagaimana orang-orang jahiliyah menyebut nama-nama dari nenek moyang mereka atau bahkan lebih banyak daripada itu. Oleh karena itu makna au asaddu dzikra au di sini bal artinya bal asaddu dzikran, bahkan lebih banyak dibandingkan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi bal asadda dzikra. Ini makna yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, demikian juga oleh para ulama yang lain, bahwasanya au asadda dzikra ai bal asadda dzikron atau bal aktsara dzikron, bahkan dengan menyebut nama Allah yang lebih banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan setelahnya, faminan nasi, maka ada di antara manusia yang mereka itu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau berdoa, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan dan tidak ada bagian mereka di akhirat sama sekali. Disebutkan oleh para ulama terkait dengan hal ini, di antaranya Abdullah bin Zubair beliau mengatakan, kanan nasu fil jahiliyah idza waqafu indal mas'aril haram da'au. Manusia di zaman jahiliyah apabila mereka sedang wukuf di Musdalifah atau Mas'aril Haram, mereka berdoa, faqala ahaduhum, salah seorang di antara mereka mengatakan, Allahumma rzuqni ibilan, wa qala al-akhar Allahumma rzuqni ghunaman. Ya Allah, berikanlah kepada kami onta, ya Allah, berikanlah kepada kami kambing. Sehingga Allah turunkan ayat, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ada di antara manusia yang mereka mengatakan, yang mereka berdoa, ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan. Yaitu mereka meminta dunia. Ini mereka meminta unta, mereka meminta kambing dan seterusnya. Kemudian Mujahid beliau mengatakan, kanu yaqulun, mereka berdoa, Rabbana atina rizqan wa nasran. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki dan pertolongan. Wala yas'aluna li akhiratihim syai'an, dan mereka tidak meminta urusan akhirat mereka sama sekali. Jadi orang-orang jahiliyah ketika sudah menyelesaikan ibadah haji, mereka tidak berdoa, tidak meminta urusan akhirat mereka sama sekali kepada Allah. Akan tapi yang mereka minta adalah perkara dunia. Jadi yang mereka minta perkara dunia. Sehingga Allah katakan, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, maka tidak ada bagian bagi mereka di akhirat kelak sama sekali. Enggak akan dapat kenikmatan di akhirat kelak sama sekali. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, man yaqulu rabbana atina fid dunya ay atina fid dunya. Berikanlah kepada kami kenikmatan dunia. Jadi berikanlah kepada kami kenikmatan dunia tanpa meminta akhirat sama sekali. Kemudian wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tidak ada baginya di akhirat kelak min khalaq ay min nasib, yaitu bagian di akhirat. Kenapa demikian? Li'annahu la yuridu illa dunya, karena niat mereka, tujuan mereka hanya dunia. Fala nasiba lahu fil akhirati mimma da'a bihi, maka tidak ada bagian bagi mereka di akhirat kelak. Tidak ada bagian bagi mereka di akhirat kelak. Kemudian di ayat yang ke-201 Allah katakan kebalikannya, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
hasanah. Maka ada di antara manusia yang meminta, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, demikian juga berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Mereka meminta dua-duanya, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbedaan, ada orang yang dia hanya meminta dunia. Adapun di dalam ayat ini seorang muslim dia hendaknya minta kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian dijelaskan oleh para ulama tafsir apa yang dimaksud kebaikan di dunia. Maka Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan ayat ini, wa minan nasi atau wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Di antara mereka ada yang berdoa, ya Allah berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan di dunia. Fid dunya hasanah kata Ali, imra'atun salihah, wanita soleha. Maka ini menunjukkan wanita soleha adalah kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat al-hurul in, yaitu wanita di surga, bidadari. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari adab neraka. Kata beliau, al-mar'atus su, istri yang buruk, wanita yang buruk. Maka beliau menafsirkan kebaikan di dunia dengan wanita, istri yang solehah. Kemudian kebaikan di akhirat al-hurul in, bidadari, dan dilindungi dari adab neraka. Beliau sebutkan al-mar'atus su, wanita yang buruk. Maka ini menunjukkan bagaimana bahayanya para wanita. Jadi apabila wanita itu menjadi wanita yang buruk, maka bisa mengantarkan suaminya ke dalam neraka. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian. Kalau kita berdasarkan tafsir dari Ali bin Abi Thalib, wa qina adzabannar ay al-mar'ah as-su. Kita berlindung kepada Allah, diselamatkan, dijaga dari wanita yang buruk. Dan kita minta kebaikan di dunia. Apa itu kebaikan di dunia? Salah satunya imra'atun salihah, wanita yang solehah. Nah, wanita yang solehah adalah kebaikan di dunia. Adapun Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kata beliau, al-hasanatu fid dunya, kebaikan di dunia adalah al-ilmu wal ibadah, ilmu dan ibadah. Maka tatkala kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah, kita minta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat, yang itu membuahkan ibadah, membuahkan ketaatan. Maka semua kebaikan itu sebenarnya kembalinya kepada ilmu. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Qarrafi rahimahullahu ta'ala, beliau katakan fal ilmu aslu kulli khairin. Ilmu adalah sumber semua kebaikan. Jadi semua kebaikan di dunia dan di akhirat sumbernya adalah ilmu. Demikian juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang semaknya dengan hal ini beliau katakan kullu khairin, semua kebaikan ya, yang ada di dunia dan di akhirat itu sumbernya adalah al-ilmu wal adl, ilmu dan keadilan. Dan semua keburukan itu sumbernya adalah al-jahlu wad-dulm, kebodohan dan kedoliman. Tatkala seorang dia enggak berilmu, maka dia akan melakukan kedoliman. Demikian juga tatkala seorang dia punya ilmu, maka dia akan berbuat adil. Maka hakikatnya semua sumber kebaikan adalah ilmu. Dan sebaliknya semua sumber
Keburukan adalah al-jahlu, kebodohan. Sehingga tatkala kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Kita minta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apa? Ilmu yang membuahkan amal. Sehingga kata Al-Hasan Al-Basri, makna al-hasanatu fid dunya al-ilmu wal ibadah, ilmu dan ibadah. Kemudian al-hasanatu fil akhirah, adapun atau wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat diberikan kebaikan, maknanya adalah al-jannah, surga. Maka kita minta kebaikan di akhirat, minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini doa yang sangat agung yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah adalah al-jannah. Kemudian di dalam riwayat yang lain Al-Hasan Al-Basri belum menyebutkan bahwasanya Rabbana atina fid dunya hasanah qala ar-rizqut thayyib wal ilmun nafi' fid dunya. Kebaikan di dunia adalah rizki yang halal dan ilmu yang bermanfaat. Jadi kebaikan di dunia, rizki yang halal, ilmu yang bermanfaat. Tapi sebenarnya seorang dia bisa mencari rizki yang halal apabila tahu ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu setelah sholat subuh, di antara kebiasaan Nabi SAW beliau berdoa minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, amalan yang diterima. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, demikian juga para ulama yang lain. Kenapa Nabi minta ilmu terlebih dahulu dibandingkan rizki yang baik dan amal soleh atau amalan yang diterima? Karena tidak mungkin seorang dia akan tahu mana rizki yang halal, mana rizki yang haram. Seorang gak mungkin tahu mana amalan yang Allah terima, mana yang tidak, apabila tidak dilandasi dengan ilmu. Maka sebenarnya kembalinya kepada ilmu tadi. Oleh karena itu al-hasanatu fid dunya, kebaikan di dunia, ini adalah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Adapun kebaikan di akhirat al-jannah, yaitu surga. Maka yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri mirip dengan apa yang dikatakan oleh Atiyah Al-Aufa. Beliau mengatakan fid dunya hasanah al-ilmu wal amal. Kebaikan di dunia adalah ilmu dan amal. Wa fil akhirati hasanah taisirul hisab wa dukhulul jannah. Adapun kebaikan di akhirat dimudahkan hisab sehingga masuk ke dalam surga. Dan ini konsekuensinya demikian. Artinya apabila seorang dia di dunia dia memiliki ilmu yang benar, kemudian membuahkan amal soleh, maka di akhirat mudah-mudahan Allah akan mudahkan hisabnya. Semoga Allah mudahkan hisabnya sehingga dia akan masuk ke dalam surga. Sehingga dia akan masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita berdoa dengan doa ini, maka hendaknya kita hadirkan di dalam hati kita sedang minta ilmu yang bermanfaat. Kita sedang minta amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Abu Abdurrahman, yaitu Abu Abdurrahman atau Abdurrahman As-Sami atau Al-Qasim bin Abdurrahman As-Sami rahimahullahu taala, beliau mengatakan man u'tiya qalban syakiron wa lisanan dzakiron wa jasadan sabiron faqad utiya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa wuqiya adzabannar. Siapa yang diberikan qalban syakiron, hati yang bersyukur, walisanan dzakiron, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa jasadan sabiron, demikian juga diberikan kesabaran, faqad utiya fid dunya hasanah, maka sungguh telah diberikan kebaikan di dunia. Maka kata beliau bahwasanya kebaikan di dunia itu tatkala seorang dia punya qalban syakiron, hati yang bersyukur, dia menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Walisanan dzakiron, demikian juga diberikan lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga diberikan kesabaran, maka diberikan kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, demikian juga dia diberikan kebaikan di akhirat dan dijauhkan dari siksa neraka. Dijauhkan dari siksa neraka. Kemudian disebutkan oleh Qatadah, beliau katakan makna fid dunya hasanah afiyah, keselamatan, kesehatan. Wa fil akhirati hasanah afiyah, kebaikan di akhirat juga afiyah. Maka ini menunjukkan begitu agungnya kedudukan afiyah, keselamatan, kesehatan. Oleh karena itu kesehatan itu sesuatu yang mahal. Jadi tatkala seorang diberikan kesehatan, Allah jaga kita, dijauhkan dari berbagai jenis penyakit, ini sesuatu yang mahal dan nikmat yang luar biasa. Maka Nabi katakan salullahal afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyah, kesehatan, keselamatan. Dan seorang tatkala diberikan afiyah, keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat, ini nikmat yang luar biasa. Kalau Allah selamatkan kita di dunia dari berbagai macam bahaya, kesulitan, kemudian Allah selamatkan kita di akhirat, nah ini tujuan kita. Kita Allah selamatkan dari berbagai kesulitan di akhirat, Allah masukkan kita ke dalam surga. Maka kata Qatadah bahwasanya kebaikan di dunia dan di akhirat semuanya terkumpul pada satu kata, afiyah. Ini semuanya terkumpul dalam satu kata. Oleh karena itu di antara doa yang Nabi ajarkan, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepadamu maaf dan afiyah, keselamatan, kesehatan di dunia dan di akhirat. Ini yang kita inginkan, afiyah di dunia dan di akhirat. Maka ini beberapa tafsiran para ulama terkait dengan makna al-hasanah fid dunya wal hasanah fil akhirah. Adapun Ismail As-Sudi belum mengatakan hasanatud dunya al-mal wa hasanatul akhirah al-jannah. Kebaikan di dunia harta dan kebaikan di akhirat adalah surga. Maka harta itu bisa membawa kebaikan bagi orang-orang yang memang bisa menggunakannya. Jadi bagi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmal malu salih lirrajuli salih. Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang saleh. Maka orang soleh yang Allah berikan harta, Allah berikan kekayaan, ini nikmat. Nah, harta yang buruk kalau dipegang orang yang tidak soleh. Maka ketika orang dia Allah berikan kesolehan, kemudian dia diberikan kekayaan, maka dia tahu hak harta tersebut. Dia akan tunaikan hak harta tersebut. Sehingga sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang soleh. Dan ini kebaikan di dunia. Oleh karena itu disebutkan oleh Ismail As-Sudi tadi, makna al-hasanatu fid dunya al-mal, harta. Oleh karena itu tidak mengapa seorang dia mencari harta asalkan dia tahu haknya, dia tunaikan haknya. Tidak mengapa seorang dia menjadi orang yang kaya raya, akan tapi dia cari dengan cara yang benar dan dia tunaikan haknya. Karena harta ini pertanyaannya dua. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak hingga ditanya 4 hal. An malihi min aina tasabahu wa fima anfaqa. Terkait harta Nabi katakan dia akan ditanya tentang hartanya min aina,
iktasabahu, dari mana dia dapatkan, wa fima anfaqahu, dan kemana dia keluarkan, kemana dia belanjakan. Harta ini berat, akan tapi dia akan menjadi kebaikan di dunia bagi orang-orang soleh. Jadi akan menjadi kebaikan di dunia bagi orang-orang soleh. Harta apa? Tentu harta yang halal. Oleh karena itu Ibnu Hayyan beliau katakan, fid dunya hasanah rizqan halalan wa amalan solihan. Jadi kebaikan di dunia, rizki yang halal dan amal soleh. Adapun fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat, al maghfirah wa thawab, ampunan dan pahala. Maka mirip kalau orang Allah ampuni, mendapatkan pahala, akan masuk ke dalam surga. Maka dari penafsiran para ulama tadi, maka tidak ada pertentangan bahwasanya apabila seorang dia diberikan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dia dimudahkan untuk belajar, untuk menuntut ilmu, mengamalkan ilmunya sehingga dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepadanya juga kebaikan di akhirat. Allah akan ampuni dia, Allah akan berikan pahala kepadanya sehingga Allah akan mudahkan hisabnya sehingga dia akan masuk ke dalam surganya. Dan ini cita-cita kita semuanya. Jadi cita-cita kita semuanya adalah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Sufyan Ats-Tsauri beliau juga mengatakan, al-hasanatu fid dunya al-ilmu war rizq. Jadi kebaikan di dunia adalah al-ilmu war rizqut thayyib, ilmu dan rizki yang baik, wa fil akhirati hasanah al-jannah. Adapun kebaikan di akhirat adalah surga. Jadi kebaikan di akhirat adalah surga. Maka kesimpulannya, apa yang disebutkan oleh para ulama tadi terkait tafsir dari al-hasanatu fid dunya, al-hasanatu fil akhirah dengan berbagai tafsirannya, maka tidak bertentangan, yang semuanya kembali kepada yang pertama sepakat, al-hasanatu fil akhirah al-jannah. Jadi maknanya kembali kepada surga. Adapun al-hasanatu fid dunya, kebaikan di dunia, maka secara umum bisa maknanya al-ilmun nafi, ar-rizqul halal, ya, kembalinya kepada hal-hal demikian, al-amal, al-ibadah, yang semuanya memang kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan di dunia. Nah, ini istilahnya doa sapu jagat, yang apabila seorang dia berdoa dengan doa ini, ya, maka Allah akan berikan kebaikan yang banyak kepadanya. Dan ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu terkait dengan ilmu yang bermanfaat, yang ini membuahkan amal soleh, dan apabila seorang dia ingin mendapatkan ilmu yang benar-benar bermanfaat, di antara kiatnya yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Shalih bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu taala dalam kitab beliau Ta'dhimul Ilmi, apabila seorang dia di dalam hatinya terdapat pemuliaan terhadap ilmu. Jadi di dalam hati kita itu ada pemuliaan terhadap ilmu, sehingga beliau katakan, man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Orang yang tidak memuliakan ilmu, yang tidak akan dimuliakan ilmu. Maka di majelis taklim kok orang dia hadir tapi tidur, tidak memiliki perhatian, maka ini di antara bentuk tidak memuliakan ilmu. Maka jangan harap orang yang demikian akan dapat ilmu. Seandainya dapat ilmu, ilmunya ilmu ghairun nafi, tidak akan bermanfaat. Kecuali ya kondisi capek Ustaz, ya, kondisi capek, ya silakan. Tapi kalau jadi hobi, tiap hadir majelis taklim malah tidur atau ngobrol sendiri, nggak ada perhatian, bagaimana Allah turunkan berikan ilmu kepada orang yang demikian? Ya, tentu tidak akan Allah berikan ilmu, karena ini termasuk di antara bentuk tidak memuliakan ilmu. Dan seorang dapat ilmu itu tergantung dengan ini, bagaimana hati kita memuliakannya. Maka beliau katakan, fa inna haddal abdi minal ilmi mauqufun ala haddi qalbihi min ta'dhimihi wa ijlalihi. Bagian ilmu yang akan didapatkan oleh seorang hamba tergantung bagaimana atau seberapa besar
hati hamba tersebut mengagungkan dan memuliakan ilmu. Maka ilmu itu sesuatu yang mahal. Ilmu apa ya? Ilmu yang bermanfaat. Kalau sekedar idrakul masail, seorang dia tahu berbagai masalah, berita, wawasan, tak membuahkan amalan, ya ini yang tidak dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Tapi ilmu yang bermanfaat itu akan benar-benar diraih, didapatkan apabila seorang tahu kiat-kiat untuk mendapatkannya. Di antaranya dengan mengagungkan ilmu sendiri. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengagungkan ilmu? Beliau sebutkan 20 kiat dalam kitab beliau Ta'dhimul Ilm. Di antaranya beliau sebutkan yang pertama, tadhiru wi'ail ilm, bersihkan wadah ilmu. Wadah ilmu apa ya? Hati. Kalau seorang ingin ilmunya itu bermanfaat, membuahkan amal soleh, dia bersihkan hatinya. Maka beliau katakan perumpamaan ilmu yang ada pada hati. Beliau katakan, ini perumpamaan yang indah yang beliau sebutkan. Al ilmu fil qalbi kanuril misbah. Jadi ilmu bagi hati itu seperti nuril misbah, cahaya lampu. Ida sofa zujajuhu sa'at anwaruhu. Apabila kaca pada lampu tersebut bening, bersih, sa'at anwaruhu, maka cahaya lampu tersebut akan terang. Wa idza lattakhadhul ausah, akan tapi apabila lampu tersebut kacanya itu terdapat kotoran, ya, tertutupi oleh kotoran, maka kasafat anwaruhu. Yang lampu tadi aslinya bercahaya akan tapi jadi tertutup, boleh jadi enggak kelihatan. Kenapa? Karena wadah atau tempat ilmunya kotor, tidak siap. Sehingga ilmu bagi hati, manfaatnya untuk hati kita itu seperti cahaya bagi lampu. Jadi kalau ada lampu, apalagi dulu ya kan, lampu Petromax misalkan, kalau itu kacanya sudah burem ya, meskipun bagus itu dalemannya juga nggak akan terang. Demikian juga beliau sebutkan bahwasanya terkait dengan hal ini, ilmu itu al-ilmu jauharun latif. Ilmu itu mutiara yang sangat lembut. La yasluhu illa liqalbin nadif, tidak cocok kecuali bagi hati yang bersih. Sebagaimana mutiara, kalau kita punya mutiara disimpan di tempat yang bagus, demikian juga ilmu harusnya disimpan di tempat yang bagus, di hati yang bagus. Karena apa? Ya, karena wadah ilmu itu ya hati. Kalau kita ingin benar-benar atau menginginkan ilmu kita itu manfaatnya besar, maka disimpan di dalam hati yang memang kita berusaha untuk membersihkannya. Oleh karena itu makna wathiyabaka fatahhir, maka bajumu bersihkanlah. Salah satu makna di sini, bersihkanlah hatimu, bersihkanlah amalanmu. Di hati kita dibersihkan. Dan ini parameter kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin bersih hati seseorang, tentu akan semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak melihat rupa kalian, harta kalian, akan tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal kalian. Maka wadah ilmu dibersihkan. Dan ini sebenarnya ya mutalaziman. Artinya kalau orang dia menuntut ilmu dengan benar akan bisa membersihkan hatinya. Jadi kalau kita menuntut ilmu dengan benar, kemudian membuahkan amal, sedikit demi sedikit akan memperbaiki hati kita. Dan tentu sebelum menuntut ilmu dia siapkan juga terkait keadaan hatinya. Hati kita disiapkan yaitu supaya ilmu itu masuk ya, benar-benar bermanfaat. Oleh karena itu kenapa seorang lama ngajinya 10 tahun, 20 tahun ya, dan seterusnya, akan tapi ya terkadang buah ilmu itu sedikit. Ya kelihatan walhamdulillah, akan tapi sedikit. Yang kita inginkan tentu kita
lebih daripada itu, menjadi hamba Allah yang saleh, yang semakin taat kepadanya, dan kemanfaatan itu bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kebaikan bagi orang lain, baginya pahala seperti orang yang melakukannya. Itu kiat yang pertama. Mungkin kiat-kiat yang lain kita akan sebutkan kalau ada waktu di kajian-kajian yang lainnya. Baik, kita baca faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait dengan dua ayat ini. Yang pertama, al-fawaid, faedah ayat. Annal insana yambaghi lahu idza qada minal ibadah alla yaghfila atau alla yaghfula ba'daha an dzikrillah. Ayat ini dalil hendaknya seorang setelah menyelesaikan ibadah dia tidak lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dari fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Apabila kalian telah menyelesaikan manasik haji kalian, fadhkurullaha, maka hendaknya kalian berzikir kepada Allah. Demikian juga di surah Al-Jumu'ah Allah katakan fa idza qadaitas sholata fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kalian sudah menyelesaikan sholat Jumat, maka bertebarlah kalian di atas muka bumi, carilah keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, wadhkurullaha katsiran, hendaknya kalian berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. La'allakum tuflihun, niscaya kalian beruntung. Maka semakin banyak mengingat Allah akan semakin beruntung. Maka keberuntungan seseorang itu berbanding lurus dengan dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang terbaik tidak hanya ucapan, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya, atau Allahu Akbar dan seterusnya. Ini zikir. Akan tapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia taat kepada Allah, maka hakikatnya dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang bermaksiat? Ya karena lalai. Meskipun ucapan kita alhamdulillah tapi maksiat, ya. Jadi ketika maksiat malah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini bukan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala seorang berada di dalam ketaatan, maka hakikatnya dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kelalaian atau maksiat itu disebabkan karena lalainya kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah kedua, ini faedah penting. Taqdimu dzikrillahi ta'ala ala dzikril walidain. Ayat ini dalil didahulukannya menyebut nama Allah, mengingat nama Allah dibandingkan menyebut nama orang tua. Sehingga Allah katakan di dalam ayat ini, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Hendaknya kalian berzikir kepada Allah sebagaimana kalian menyebut nama bapak-bapak kalian. Karena makna au asadda dzikra, atau lebih banyak daripada itu. Jadi au tadi maknanya bal, bahkan lebih banyak daripada itu. Sehingga seorang dia hendaknya dia mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan menyebut kedua orang tuanya. Apabila Allah perintahkan kita berbuat baik kepada orang tua, karena begitu besar jasa mereka kepada kita, kebaikan mereka kepada kita, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita. Sehingga Allah katakan, ya ayyuhan nasudkuru nikmatallahi alaikum. Wahai manusia, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Dan Allah itu Ghafurun Syakur, Maha pengampun lagi bersyukur. Allah mengampuni sedikit dari rasa syukur kita, akan tapi memberikan balasan yang luar biasa terhadap rasa syukur kita yang sedikit. Ya, kalau manusia kan enggak, ya. Tapi Allah itu Ghafurun Syakur. Kesalahan kita yang sedikit atau bahkan kesalahan kita banyak Allah ampuni. Kurang-kurang sedikit Allah maafkan. Ya, kalau kita inginnya hak kita sempurna, ya kan? Tapi kalau kita menunaikan kewajiban kita ya dikit-dikit kurang enggak apa-apa. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak demikian.
sehingga kita lebih mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, annal ajdada dakhiluna fi musammal aba. Ayat ini dalil kakek masuk dalam istilah aba, bapak. Jadi abaikum, kakek-kakek kalian, nenek moyang, di sini maknanya bisa jadi bapak, kakek dan ke atas. Li'annal arab kanu yatafarraquna bi amjadi abaihim wa ajdadihim wa qabailihim. Karena orang Arab mereka menyombongkan, mereka berbangga-bangga dengan bapak mereka, kemuliaan bapak mereka, kakek mereka atau kabilah mereka. Kemudian faedah berikutnya, bayanu inqisamin nasi fima yatlubuna minallah wa anna minhum dawil ghayah al-hamidah wa himam al-aliyah alladhi yaqulun rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Penjelasan manusia itu terbagi menjadi dua. Ada yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka minta tujuan yang mulia. Mereka punya cita-cita yang tinggi, yaitu minta kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa minhum dawul ghayah ad-damimah. Ada yang orang cita-citanya tercela. Himam nazilah, cita-citanya itu rendahan, yaitu hanya minta dunia. Karena makna dunia itu dana yadnu, artinya bisa jadi dekat atau rendah. Jadi kenapa dunia disebut dunia? Karena dia lebih dekat dibandingkan akhirat. Dia duluan. Kita hidup di dunia baru di akhirat. Yang kedua, kedudukannya jauh lebih rendah dibandingkan akhirat, sehingga dunia disebut dunia. Jadi dunia disebut dunia itu dua ini, karena dia lebih duluan dibandingkan akhirat. Yang kedua, maknanya rendah, karena dia kedudukannya jauh lebih rendah dibandingkan akhirat. Jadi Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kepada kami dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia minta dunia saja, enggak ada bagiannya di akhirat. Faedah berikutnya, annal insana la yudam idza talaba hasanatat dunya ma'a hasanatil akhirah. Ayat ini dalil seorang tidak tercela apabila dia minta kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita minta kebaikan di dunia dan di akhirat enggak tercela. Boleh enggak seorang dia minta rezeki yang halal di dunia? Boleh. Minta rezeki yang banyak di dunia? Boleh. Tapi jangan lupa dia juga minta kebaikan di akhirat. Kemudian faedah berikutnya, annal insana muhtajun ila hasanatid dunya wal akhirah. Ayat ini dalil setiap orang butuh kebaikan di dunia dan di akhirat. Kalau kita tafsirkan kebaikan di dunia, ilmu yang bermanfaat dan ibadah, setiap kita butuh ilmu dan ibadah. Kalau kita tafsirkan kebaikan di akhirat, jannah, setiap kita butuh surga. Setiap kita ingin masuk ke dalam surga. Kemudian faedah yang lain, itsbatul akhirah. Ayat ini dalil akhirat itu ada. Jadi penetapan adanya akhirat. Kemudian itsbatun nari wa adabiha. Ayat ini juga dalil penetapan adanya neraka. Wa qina adzabannar. Jadi neraka itu ada. Dan yang terakhir, itsbatu ilmillahi wa sam'ihi wa qudratihi. Idla yadai illa man ittasafa bidzalik. Itu penetapan ilmu Allah, pendengaran bagi Allah dan kekuasaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak mungkin Allah misalkan kita minta kebaikan di dunia dan di akhirat kalau Allah enggak punya ilmu, kalau Allah enggak mendengar, kalau Allah itu enggak punya kekuasaan untuk mengabulkan doa kita. Sehingga tatkala kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maka Allah punya ilmu. Allah punya kudrah, punya kekuasaan, kemampuan. Allah juga mendengar doa kita. Maka ini konsekuensinya tatkala kita berdoa dengan doa ini, maka kita menetapkan Allah punya ilmu, menetapkan Allah mendengar, menetapkan Allah itu memiliki kekuasaan. Demikian apa yang kita kaji, kita bahas dalam kajian kita pagi hari ini terkait tafsir singkat dari surah Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Semoga bermanfaat untuk saya dan antum semuanya, menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk saya dan antum semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau kita itu kan dilarang bersama di dalam salat dengan ayat Al-Qur'an. Dilarang? Dengan itikaf itu di dalam salat.
Iya. Memang kita dalam sujud kita dilarang untuk membaca Al-Quran. Boleh nggak seorang dia berdoa dengan doa dari Al-Quran tadi? Maka jawabannya boleh apabila tujuannya berdoa. Tapi kalau tujuannya membaca ayat ini Al-Baqarah 201 maka nggak boleh. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia membaca ini bukan berdoa, maka nggak boleh. Tapi kalau dia berdoa dengan ayat dari Al-Qur'an ini, yang tujuannya untuk doa, maka jawabannya boleh. Dan ini termasuk doa yang terbaik. Maka jawabannya dibolehkan apabila tujuannya doa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak Nas. Kalau kita merutinkan membaca doa dari buku setiap hari itu boleh atau tidak boleh? Doa dari Di buku apa? Doa macam-macam, doa saya merutinkan. Doa jadi wirid. Ya. Doa jadi wirid. Baik, terkait dengan hal ini, kalau kita ingin merutinkan doa dibaca tiap hari, maka cukup dengan dzikir pagi petang. Karena wirid atau dzikir pagi petang itu isinya doa. Jadi isinya doa. Kita membaca ayat kursi, ya kan? Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya kan? Tadi juga kita baca Sayyidul Istighfar, kita doa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau merutinkan, maka yang terbaik adalah membaca, menghafalkan dzikir pagi petang sebanyak-banyak yang bisa kita hafal. Kalau kita bisa hafal mungkin bisa duduk 15 menit ya, sambil meresapi maknanya, bisa jadi dzikirnya 15 menit. Karena banyak yang kita hafal atau kita bawa bukunya. Nah, itu yang kita baca setiap pagi dan petang, itu yang terbaik. Adapun dzikir-dzikir yang lain atau doa-doa yang lain ya, selama itu isinya kebaikan silahkan, nggak apa-apa. Tapi tidak ditentukan waktunya, tidak dibaca di pagi atau petang hari. Silahkan ketika kita berdoa itu ada kebutuhan sesuai dengan permintaan kita dan kita hafal doa yang berasal dari Nabi, itu tentu lebih baik ketimbang pakai redaksi kita sendiri. Meskipun boleh nggak seorang dia berdoa nggak hafal nih, ada nggak doa yang diajarkan Nabi terkait permintaan saya? Kalau nggak ada, semuanya tercakup dalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua kebaikan di dunia masuk dalam itu. Mau minta jadi orang yang kaya, dermawan, baik, mau minta ilmu yang bermanfaat, minta istri solehah dan seterusnya. Di dunia, kebaikan di dunia tercakup dalam doa ini. Demikian juga semua kebaikan di akhirat tercakup dalam doa ini. Akan tetapi ya, tentu seorang ketika menghafal doa-doa yang lebih rinci, dia minta misalkan kesehatan, Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah, minta apalagi yang doanya ada diajarkan Nabi, tentu ini lebih baik. Maka jawabannya apabila kita ingin merutinkan membaca doa, maka hafalkan dzikir pagi petang karena isinya doa. Yang kedua, boleh nggak seorang dia membaca doa di selain waktu itu? Boleh. Mau di dalam sujud kita boleh, dalam setelah tasyahud akhir kita boleh, di waktu-waktu mustajab boleh, di sepertiga malam yang terakhir boleh, dengan doa apa saja asalkan itu isinya kebaikan. Tentu yang datang dari Nabi itu jauh lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, kalau enggak ada maka kita akhiri kajian kita. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.